Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dah. Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa habibuhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahil amin nabiyil ummil wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang dimuliakan saudara pengurusi majelis tadi, Tuan Haji Ahmad Yakub, kawal lama saya daripada RTM Kota Kinabalu, yang dimuliakan saudara Muhammad yang mendatangkan saya daripada Sandakan, para jamaah semua, khususnya ahli jawatan kuasa masjid yang mulia ini, jamaah yang sudah masuk dalam kawasan ruangan khas kita ini, insyaallah. Kalau boleh maju-maju sedikit ke depan ya, supaya jelas kuliahnya insyaallah. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan jelaskan serba sedikit surah At-Taubah ayat 18 ya teman-teman, dan ayat 17 18 ya insyaallah. Kalau sempat insyaallah ya. Saya mulai ayat 6 ayat 17 surah At-Taubah teman-teman ya. Di sini Allah katakan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Surah At-Taubah ayat 18. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan innama ya'muru, amirah, meramaikan ya. Tidak ada kata Allah yang dapat meramaikan, menghidupkan, mencantikkan, memelihara, membersihkan. Itu namanya memakmurkan ya. Makmur ini luas, dia punya pengertian. Termasuklah menjaga kebersihannya, menjaga sistem keuangannya, menjaga sistem pendidikannya, mengatur dakwah dan ceramah-ceramahnya, kuliah-kuliahnya, menjaga keamanannya, termasuk menjaga jamaahnya, menghidupkan jamaahnya. Itu namanya memakmurkan tentunya. Jadi luas lah. Skup arti makmur ini luas sekali tuan-tuan. Cuma di antara begitu luas, saya akan coba fokus sedikit bab berjamaah di masjid ini. Apa sebab? Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin banyak alasannya ya. Mungkin banyak alasannya sehingga ada setengah-setengah teman-teman kita malas bukan main datang berjamaah di masjid. Dengan alasan masing-masing, ya kan? Ya. Jadi saya sebagai seorang pendakwah atau penceramah adalah terpanggil dengan penuh rasa tanggung jawab ingin menjelaskan. Ya, ingin menjelaskan. Begini sih teman-teman.
Bolehlah saya katakan bahwa Anda, saudara-saudara yang malas-malas datang berjamaah ini sentiasa berhadapan dengan kerugian demi kerugian dari sudut kacamata akhirat. Dunia tidak. Oke? Saya ulang kembali. Bagi saudara-saudara yang memperturutkan malasnya itu tidak mau berjamaah di masjid, Anda berhadapan kerugian demi kerugian dari segi kacamata akhirat. Dunia tidak. Apa alasannya Ustaz? Mudah saja alasannya. Tidak perlu panjang-panjang alasan dia, mudah saja. Coba Anda bayangkan hadis ini. Apa kata Nabi? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul jama'atu tafdulu min salatil fadhi min 27 darajah wa fi ghairi riwayah 25 darajah. Dua hadisnya itu, tuan-tuan. Apa arti hadis ini? Kata Rasulullah SAW dalam hadis ini, ketahuilah olehmu hai umatku bahwa salat berjamaah di masjid itu fadilahnya 27 ketimbang salat sendirian di rumah atau di lain tempat. Fadilahnya cuma 1. Satu hadis berbunyi berjamaah di masjid itu fadilahnya 25 ketimbang lain tempat salatnya fadilahnya cuma 1. Sama ada di office kah, di rumah kah, di manakah yang bukan di masjid. Oke, kita uraikan hadis ini. Kita lihat dari segi ruginya dulu ya. Coba yang teman-teman. Saudara kita yang berjamaah 10 kali di masjid ini sudah mendapat berapa pahala? 270 kan? Ya kan? Betul kan? Yang di rumah saja baru dapat 10, itu enggak? Saudara yang berjamaah 100 kali di sini sudah berapa? Dia dapat 2000, sudah 700, betul enggak? Yang di rumah baru dapat 100. Jadi makin banyak jumlahnya jamaah Anda, makin untung dari segi pahala akhirat. Dunia tidak nampak, tapi akhirat jelas. Sedangkan kita ini mau ke akhirat, bukan begitu tonton. Kita ini tonton mau ke akhirat, bukan mau lama-lama di sini, tonton. Subhanallah. Kalau saya katakan dunia bukan tempat tinggal, mungkin ada yang marah kepada saya, Tuan Haji Yakub. Tapi Quran sudah bicara begitu, surah Al-Ankabut ayat 64. Kalau ada masa saya boleh bacakan ayat itu. Al-Ankabut ayat 64 mengatakan dunia bukan tempat tinggal, tempat mau ditinggalkan. Dunia ini sebenarnya. Tapi panjang cerita kalau saya baca itu. Dapatlah saya coba baca ya. Al-Ankabut ayat 64. Saya coba hubungkan ke hadis tadi itu. Dalam surah Al-Ankabut ayat 64 Allah kata wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ibun wa inna daral akhirata lahiyal hayawanu law kanu ya'lamun. Surah Al-Ankabut ayat 64. Bukan kehidupan dunia ini, bukan kehidupan yang sebenar-benarnya kata Tuhan. Hidup di dunia ini hanyalah tempat bersendegurau dan bermain-main. Kalau kamu tahu kehidupan kamu, kampung halaman kamu yang sebenar-benarnya ialah daral akhirah menunggu di hadapan kamu. Kita sekarang dalam perjalanan mau ke situ. Kalau kamu ingin tahu, lau kanu ya'lamun kata Tuhan, kalau kamu ingin tahu. Oke? Jadi dalam konteks salat berjamaah tadi, saya katakan tadi bahwa orang yang rajin berjamaah di masjid ini tuan-tuan,
sentiasa berada pada posisi yang untung dan sangat untung dari segi perbekalan yang mau dibawa ke akhirat, karena pahalanya melimpah-limpah berbanding sembahyang di rumah. Tapi sah juga kalau rumah, cuma rugi pahala, rugi akhirat. Tonton, itu baru saya bicara pahala berjamaahnya, belum saya bicara soal langkah kakinya. Betul enggak? Satu kali kaki kanan Anda melangkah 10 pahala kalau jalan kaki. 10 kali kaki kiri Anda melangkah, gugur 10 dosa kalau jalan kaki. Orang tanya saya di Kudat, Ustaz Ramli macam mana kalau pakai kereta, pakai motor? Ikut pusingan tayarnya. Satu kali tayar kanan pusing 10 pahala. Satu kali tayar kiri pusing, gugur 10 dosa. Sebab itulah kalau Anda pandu kereta Protong Saga ke masjid, jangan terlampau laju pandunya, biar banyak pusingan tayarnya. Subhanallah. Itu baru 2 sudut kita tinjau. Ada lagi satu hadis, dalam hadis yang 7 itu, Nabi memang pernah sebut dalam hadis yang sahih juga hadis ini. Kata Nabi, di padang mahsyar nanti ada 7 golongan mendapat payung rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. 7 golongan, sab'ah yudilluhumullah di akhirat, di padang mahsyar. 7 golongan mendapat payung rahmat, naungan yang sejuk dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Orang lain kepanasan. Di antara 7 golongan itu, saudara-saudara, para jamaah sekalian, seorang laki-laki yang tergantung-gantung hatinya mu'allakun inda kulli masajid, seolah-olah hatinya tergantung di pintu-pintu masjid. Maksudnya ini kata simbolik, kata kinayah namanya, diambil kata majazi. Hatinya seolah-olah dicopotnya jantung hatinya, digantungnya di pintu masjid sebagai gambaran bahwa hatinya selalu rindu mau sembahyang di masjid, mau sembahyang di masjid, mau berjamaah di masjid. Tidak enak sembahyang lain tempat, tidak enak sembahyang di rumah, enak baru sembahyang di masjid. Kalau di masjid besar pahalanya. Itu termasuk itu. Itu lain sudut, itu lain pahala itu, teman-teman. Oke? Itu tadi tafsir daripada surah apa tadi? At-Taubah ayat 18. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir, ila akhir ayat. Tidak ada yang dapat memakmurkan masjid-masjidku di permukaan bumi itu, hai Muhammad. Mereka itulah hamba-hambaku yang sudah kuterima imannya di sisiku, karena mereka beriman dan bersedia menghadapi hari akhirat yang dihadapi. Saya coba ingatkan diri saya dan diri Anda semua, para jamaah sekalian, bahwa kita ini sekarang dalam perjalanan ke akhirat, teman-teman. Saya jelaskan secara ringkas saja. Menurut ulama sufi, tuan-tuan, kita ini sekarang tengah berjalan sebenarnya sekarang ini. Oke, kita terasa macam duduk sekarang kan? Yang duduk badan kasar kita, teman-teman. Umur kita gugur. Kalau kita duduk dalam masjid pada hari Jumat yang mulia hari ini 2 jam atau 3 jam, yang duduk di sini badan kasar kita duduk 2 jam 3 jam. Umur kita gugur 3 jam. Artinya jalan terus, betul enggak? Artinya kita sekarang dalam perjalanan ini, teman-teman. Sekarang kita di tengah jalan ini sekarang nih. Ingat surah apa tadi yang saya baca? Surah Al-Ankabut ayat 64. Dunia ini sebenarnya bukan tempat tinggal kamu manusia yang sebenar-benarnya. Wa mahatil hayatad dunya. Bukan di sini tempat kamu, hai manusia. Kamu di sini cuma berlalu saja. Subhanallah. Kalau kamu ingin tahu tempat kamu, kampung halaman kamu, kata Allah,
wa inna daral akhirata, akhirat menunggu di hadapan kamu. Disitulah kau punya darul, kampung akhirat. Darul artinya kampung. Kalau negara bilad, bahasa Arab lah. Allah gunakan daral akhirat, kampung akhirat. Artinya kampung halaman kita, tonton, bukan di Kota Kinabalu, bukan di sini. Kita di sini cuma berlalu saja. Ini tempat mau ditinggalkan bila-bila masa saja, tonton. Mungkin hari ini, mungkin besok, kita tidak tahu. Tapi yang jelas kita meninggalkan tempat ini. Mesti Anda bersiap sedia. Subhanallah. Baik. Kemudian kita lihat sambung ayat ini. Wa aqamas salata. Wa aqamas salata. Artinya mantapkan salat 5 waktu itu. Itu nanti kita akan bahas di atas mimbar nanti sedikit, insyaallah. Saya tidak berkhutbah panjang sangat, mungkin setengah jam lah kira-kira, insyaallah. Kita akan mantapkan nanti di atas mimbar. Wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah. Di sini ayat berikutnya ini hampir 3 poin dia. Maksudnya setelah Anda sudah mengimarahkan masjid-masjid itu, mantapkanlah salat kamu. Maksud mantapkan itu terutama ketahui semua hukum-hukumnya salat itu. Rukun 13-nya mesti dihafal betul-betul. Yang membatalkannya, supaya jangan batal sembahyang kita, pelihara baik-baik lah ya. Mesti berguru, jumpa ustaz-ustaz. Oke? Wa ataz zakatah. Setelah Anda menjadi ahli masjid, jaga zakat. Jangan tidak bayar zakat. Sebab zakat di antara rukun Islam. Itu enggak, teman-teman? Timbul masalah besar di akhirat kalau kita tidak bayar zakat harta. 2,5% dalam satu pusingan setahun kan, haulnya itu. Nisab dan haulnya kita mesti tahu. Ini zakat. Itu buah natijah daripada imarah masjid tadi. Artinya kalau Anda cuma imarah masjid tapi tidak bayar zakat, timbul lagi masalah di akhirat. Ya kan? Kemudian walam yakhsha illallah. Mereka tidak takut kecuali hanya takut kepada Allah saja. Ini luas, ini uraiannya kalau mau diuraikan betul-betul. Jadi Ustaz tidak uraikan lebih betul, cuma yang jelas bahwa macam mana cara menundukkan hati supaya tunduk kepada Allah, khusyukkan hati dalam salat itu. Macam mana cara supaya hati khusyuk? Hadirkan hati ketika kita salat. Namanya hudurul qalb. Hati mesti hadir. Ya. Sebab kalau hati tidak hadir, timbul angan-angan, timbul kelalaian. Itu yang dikritik Allah dalam surah yang pendek itu. Fawailul lil musallina alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah orang-orang yang rajin sembahyang. Di dalam sembahyangnya penuh dengan kelalaian. Jadi sembahyang tidak boleh terlalu lalai. Lalai sedikit mungkin boleh lah. Bila hati lari, tarik kembali hati itu, makrifat itu, khusyuk itu kepada Allah. Kepada Allah. Itu sebabnya kalau kita sembahyang dilarang menengok ke kanan ke kiri. Tujuannya apa? Lurus ke depan. Tengok tempat mata sujud itu, sujud, mata tengok tempat sujud, supaya hati bisa ditundukkan, ditarik daripada mengembara hati itu, supaya timbul namanya tumaknina. Ya. Subhanallah. Saudara jangan lupa bahwa kajian kita ini bermula daripada apa tadi? Innama ya'muru masajidallahi. Mereka hamba-hambaku itulah yang sebenar-benarnya beriman kepadaku, yang memakmurkan masjid-masjid mereka tempat beribadah. Mana yang terdekat lah ya. Maksudnya itu yang wajib memakmurkannya itu sunnah muakkad, bukan wajib ain ya. Sunnah muakkad saya tahu tuan-tuan, jangan silap. Ada juga ulama mengatakan wajib, tapi kita Syafi'i tidak. Maksudnya tidak. Dia sunnah muakkad ya. Memang ada hadis mengatakan hampir-hampir Nabi mau membakar rumah-rumah orang Islam yang dengar azan dekat masjid rumahnya tapi tidak pergi sembahyang berjamaah. Tapi Nabi tidak pernah bakar rumah.
Tidak pernah bakar rumah. Cuma hampir-hampir saja. Itu maknanya desakan saja. Bukan bermakna sembahyang di rumah tidak sah. Bukan begitu. Ini masalah fadilah saja. Masalah pahala melimpah. Begitulah ceritanya teman-teman. Jadi salah juga fatwanya seorang mengatakan bahwa tidak sembahyang di masjid, di rumah tidak sah. Tidak juga boleh begitu. Kita Syafi'i kan. Oke? Jadi saya ringankan sedikit kedudukannya itu supaya Anda jangan tanpa terdesak lah teman-teman. Sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada lagi masa sedikit. Saya baca satu hadis lagi. Kemudian sebelum lagi baca hadis itu saya juga tambah dulu akhir ayat ini, surah At-Taubah ayat 18 ini. Apabila kata Allah kamu sudah khusyuk menjalankan salat di masjid kamu, apabila salat 5 waktu kamu sudah mantap, apalagi selalu berjamaah ini, apabila zakat kamu sudah beres bayaran zakat haul dan nisabnya, kemudian hati kamu selalu khusyuk dan takut kepada Tuhan kamu, fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Mudah-mudahan kamulah termasuk golongan yang mendapat petunjuk daripada Tuhan kamu. Petunjuk teman-teman. Itulah yang kita minta dalam surah Al-Fatihah yang kita baca berapa puluh kali sehari semalam itu. Ihdinas siratal mustaqimah siratal ladzina an'amta alaihim. Hidayah teman-teman kita minta selalu. Kalau kita lihat surah At-Taubah ini berapa saja ciri khasnya itu. Pertama, memakmurkan masjid. 1, beriman kepada Allah dan hari akhirat. 2, mantap salat 5 waktunya. 3, zakatnya beres bayarannya. 4, takut kepada Allah tidak kepada yang lain. 5, kita sudah berhak dikatakan orang yang mendapat petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah masuk dalam kawasan an'amta alaihim, siratal ladzina an'amta alaihim. Saudara-saudara, kemudian ayat ini kalau kita gandengkan dengan surah Yasin yang pendek ayatnya itu, surah Yasin ya, wa ani buduni hada siratum mustaqim. Surah Yasin tonton ya. Kalau kamu sudah beribadah sungguh-sungguh kepada aku, terutama di masjid-masjid berjamaah dengan sungguh-sungguh, hadza siratul mustaqim, inilah jalannya lurus. Inilah jalannya lurus. Maksudnya di depan surga menunggu kamu. Subhanallah. Jadi para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena ada jamaah baru masuk, atau ngaji jamaah Yakub ya. Shalom balik hadis mula-mula tadi itu. Bahwa salat berjamaah tuan-tuan fadilahnya 27. Tapi ada juga syaratnya itu ya. Imam mesti baca sawwu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis salat. Itu tanggung jawab imam. Mengatakan, hai jamaah di belakang, luruskan saf-saf kalian semua, karena saf yang lurus baru sempurna jamaah kita 27 pahalanya. Apabila bengkok-bengkok berlubang-lubang safnya, mungkin kita tidak dapat pahala 27. Mesti ada tamamakum, sempurnakan saf-saf kamu, maksudnya luruskan dan rapatkan. Subhanallah. Itu lain cerita lagi lah, tapi ada kaitan juga itu. Itu tanggung jawab imam. Kalau di zaman Khalifah Umar Ibnu Khattab jadi Amirul Mukminin tuan-tuan, beliau pakai rotan tuan-tuan. Tidak main tegur Sayyidina Umar. Main pukul terus. Pop, luruskan. Pop, luruskan. Ada rotan diganti dengan mimbar Sayyidina Umar. Kita tidak. Kita pakai teguran saja. Sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis salah. Hai jamaah semua teman-teman, luruskan saf-saf kalian. Karena saf yang lurus itu baru kita mendapat pahala jamaah 27 yang sempurna. Itu tanggung jawab imam saya katakan tadi ya teman-teman. Jadi sidang jamaah yang dirahmati Allah, saya baca satu hadis lagi. Ada lagi masa 5 menit barangkali insyaallah. Hadis ke ini yang ketiga atau kedua ini saya baca teman-teman, apa kata Nabi?
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aitukumur rajula yulazimal masjid fa ashhadu lahu bil iman. Apabila kamu menyaksikan seorang laki-laki ulang alik ke masjid, sudah menjadi rutin bagi dirinya, lazim bagi dirinya, dah rutin dah, tidak berat sudah. Mula-mula berat, memang berat itu membutuhkan satu perubahan kan. Nah, mula-mula berat. Jadi kalau berat dulu, target dulu mana waktu yang ringan. Maghrib dulu lah. Nah, sekurang-kurangnya isya lah tuh, masuklah itu. Subuh kalau belum boleh bangun jangan dulu. Pelan-pelan dulu. Lama-lama subuh bisa diangkat, bisa ke masjid insyaallah. Nah, duhur, asar lagi coba kita di lapangan kerja masing-masing kan. Nah, saya target 3 dulu waktu. Maghrib, isya, subuh. Maghrib, isya, subuh. Itu target dulu. Dahulukan maghrib dulu. Subuh nomor 3. Nah, coba berat. Lama-lama bisa insyaallah. Allah bisa karena biasa. Subhanallah. Oke, hadis tadi apa bunyinya teman-teman? Apabila kata Nabi kamu melihat seorang laki-laki ringan sungguh kakinya melangkah ulang-alik berjamaah di masjid, fa ashhadu lahu bil iman. Angkatlah tangan bahwa imannya sudah disaksikan oleh Allah dengan seluruh malaikat-malaikatnya itu. Sudah diakui. Istilah kita sudah ada register dia punya iman, teman-teman. Dia punya permohonan sudah register. Artinya sudah didaftar namanya menjadi ahli syurga. Itu maksudnya, teman-teman. Beruntunglah itu, teman-teman. Subhanallah. Jadi maksudnya alangkah beruntungnya orang-orang yang terlampau cinta dan jatuh cinta kepada salat berjamaah ini dari segi kacamata akhirat. Dari segi kacamata dunia mungkin agak merugikan sedikit karena meninggalkan kesenangan di rumah, betul enggak? Meninggalkan bini baru di rumah, si cucu yang comel di rumah, kursi empuk di rumah, ya kan? Tapi bagi saya apa juga itu? Nanti kamu balik ke situ juga, bukan? Ya kan? Kita datang maghrib isya bukan 1-2 jam 3 jam, 1 jam saja pun. Lalu balik ke rumah itu juga, ya kan? Jadi untuk apa kita kubur sampai maghrib isya di rumah itu, ya kan? Kalau secara logik lah kita pikirkan kan. Jadi hampir kita susah ambil alasan mengatakan aku tidak boleh berjamaah di masjid Ustaz sebab aku sayang rumah aku Ustaz, aku sayang anak Ustaz. Iya, siapa bilang tidak sayang rumah? Tapi itu rumah kemana? Itu bukan lari. Subhanallah. Bahkan rumah itu juga akan ditinggalkan suatu masa nanti. Teringat saya pesan Imam Malik. Masa pun sudah cemburu, tonton. Kata Imam Malik, rumah mengatakan, hai Tuhan, idhab, pergilah tinggalkan aku. Itu kata Imam Malik. Kubur kata, ta'al, marilah. Jadi rumah kata, tinggalkanlah aku. Kubur kata, marilah masuk ke tempat aku tidur, dikuburkan. Kalau sudah suasana begitu, tuan-tuan, apalagi kita nak buat sebenarnya, tuan-tuan? Alangkah baiknya kalau kita rapat dengan rumah Allah, menjadi tetamu Allah, ya kan? Saya rasa itu sajalah Tuhan Haji Ahmad Yaqub sempat sampaikan. Masa putus untuk wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.